Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Roni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Basir. Apa kabar Pak Roni? Alhamdulillah Pak Basir. Kemarin Pak Roni Ini ini ya sempat telepon via WA ke saya Pak Roni ya. iya Pak. Jadi kemarin itu ceritanya itu saya mau ada perlu sama Bapak. Cuman sepertinya Pak Basir mungkin ada kesibukan, jadi saya nggak bisa menghubungi Bapak, Pak. Oh iya Pak, mohon maaf sekali nih Pak. Kemarin saya tuh sedang bepergian, terus HP-nya itu lupa nggak ke bawah Pak. Oh iya Pak, nggak apa-apa Pak. Cuma kan Iya, hari ini kita sudah bisa bertemu, jadi saya mau curhat ini Pak. iya Pak. Silakan Pak. Sepertinya ada masalah serius ini. Silakan Pak. I- Apa yang bisa Iya Pak. saya bantu? Iya Pak, jadi hari ini tuh saya ngerasa kurang semangat itu Pak. Kurang semangat ya. Kenapa ini Pak Roni Iya, ini? ya jadi saya mau curhat Pak Basir ini. Jadi saya punya masalah hari ini. Mungkin Pak Basir bisa membantu saya Pak. Ya, senang hati sekali Pak. Kira-kira apa yang bisa saya bantu ini Pak Roni? Ya jadi ini Pak, saya cuman ingin mendapat solusi dari pemecahan masalah yang sedang saya hadapi Pak. Terkait masalah siswa ini Pak. Oh, masalah siswa ya. Iya, Masalahnya ini seperti apa ya Pak? Coba bisa diceritakan, mungkin saya bisa membantu Pak Roni. iya. Jadi gini Pak, saya itu di kelas itu ada 6 anak ceritanya Pak, yang belum bisa membaca. Cuma alhamdulillah yang 5 ini sudah bisa mulai lancar membaca dan menulis Pak. Tapi ada satu siswa yang namanya Radit ini kok masih susah ya Pak dalam menulis dan membacanya, masih kurang lancar gitu Pak. Oh, jadi seperti itu. Berarti ada 6 anak Pak ya. 6 anak, yang 5 tadi sudah lancar membaca. Iya, Kemudian yang satunya belum lancar gitu Pak ya. iya Eh, Pak. ya, lalu apa yang membuat Bapak Roni ini khawatir nih? Jadi begini Pak, saya itu udah berusaha dengan semaksimal saya Pak, yang sudah meluangkan waktu lebih untuk si Radit ini, tapi belum ada perkembangan Pak. Dan sekarang juga saya masih bingung tentang pembagian waktu saya Pak, karena saya di kelas itu kan mengajar seluruh siswa Pak, nggak cuma Radit aja ini. Jadi jujur saya sebagai wali kelasnya juga merasa masih ada beban karena sebentar lagi kan ini ada ujian Pak, ujian tengah semester dan nanti juga ada semester gitu Pak. Oh, begitu. Jadi Pak Roni ini khawatir gitu ya Pak ya. Khawatir sebentar lagi ujian tengah semester, sedangkan si siswa Bapak tadi masih ada satu siswa yang belum bisa membaca dan menulis dengan lancar begitu Pak ya. Iya betul sekali Pak, jadi saya merasa kurang nyaman Pak. Nanti kalau kepala sekolah itu komplain ke saya Pak, takutnya kan karena masih ada anak yang belum bisa membaca, kepala sekolah menanyakan, komplain kenapa kok nggak bisa membaca, jadi saya merasa khawatir Pak. Oh, jadi Pak Roni kurang nyaman ya Pak. Kurang Iya. nyaman dan merasa khawatir gitu Pak. Apakah kepala sekolah Pak Roni ini pernah komplain tentang muridnya Pak Roni yang belum bisa membaca dan belum bisa menulis dengan lancar gitu Pak? Iya Pak, sebenarnya sudah ngobrol dengan saya kepala sekolah itu terkait masalah satu anak ini, si Radit ini. Berharapnya kepala sekolah ini si Radit itu bisa lebih lancar membacanya dan menulisnya Pak nanti untuk kedepannya gitu. Oke. Jadi eh, Pak kepala sekolahnya jadi berharap gitu Pak ya, berharap supaya bisa membaca gitu Pak. Lalu bagaimana ini tanggapannya Pak Roni ini dengan respon kepala sekolah ini kepada Bapak ini? Jadi tanggapan saya terhadap si Radit ini Pak ya, saya juga Iya. berharap si Radit ini bisa membaca dengan lancar, tapi sebentar lagi masih ada ujian tengah semester, itu si Radit ini masih ada beberapa huruf yang masih susah membacanya Pak gitu loh.
Jadi saya udah mencoba, cuman masih ada beberapa, mungkin sekitar 5 huruf lah yang masih susah bacanya dengan kata-katanya itu, Pak. Oke, jadi masih susah gitu Pak. Di tempat Pak Roni ini ada perpustakaan, Ada, Pak. kemudian untuk pojok baca di kelas ada juga Pak. Kebetulan ada juga, Pak. Jadi selain perpustakaan juga ada pojok baca di sekolahnya, di kelasnya gitu, Pak. Baik, baik. Jadi eh, untuk si Radit tadi bisa Pak diajak ke perpustakaan gitu Pak, untuk membaca bersama dengan teman-temannya sekitar 10 menit, atau bisa diarahkan ke pojok baca gitu Pak bersama teman-temannya, supaya Radit ini merasa senang gitu Pak, bisa belajar bersama dan bisa memotivasi dia karena dia belajar bersama teman-temannya seperti itu Pak. Oh, iya, Pak. Betul juga, Pak, saya pikir-pikir, Pak. Oke, jadi Bapak kan tadi punya perpustakaan gitu Pak ya, sudah punya perpustakaan, ada juga pojok baca, jadi bisa lah Pak untuk nanti itu dimanfaatkan. Siapa tahu dengan belajar dengan teman-temannya gitu. Jadi siapa Radit Pak ya, Radit tuh jadi Iya, semangat gitu Pak membacanya. Karena iya. belajarnya itu bersama dengan teman-teman, bisa menjadi tetap sebaya gitu Pak sesama teman gitu. Oh iya, Pak. Saya malah baru kepikiran itu, Pak, untuk memanfaatkan perpustakaan maupun pojok baca karena itu kan sumber literasi untuk anak-anak juga itu, Pak, ya. Oh, saya sepakat, Pak, itu, Pak. Iya benar Pak. Jadi benar sekali. Jadi bisa diarahkan ke perpustakaan Pak ya, atau ke pojok baca bersama teman-temannya gitu. Baik, setelah Pak Roni ini bercerita ini, sekarang bagaimana perasaannya? Ya terus terang ini, Pak, jadi hari ini saya merasa kurang nyaman itu, Pak. Resah gitu loh di rumah, kepikiran Iya, terus-menerus tentang masalah ini, tentang masalah si Radit yang belum bisa baca gitu, Pak. oh iya Pak. Jadi apa ini yang membuat Pak Roni ini merasa tidak nyaman? Jadi sebetulnya saya itu ngerasa resah, Pak. Merasa resah, merasa tidak nyaman karena masih ada tanggungan yang sudah saya bicarakan dengan kepala sekolah yang sebelumnya. Karena kepala sekolah itu menegur saya, Pak, gitu. Karena ada satu siswa yang belum lancar membacanya gitu. Jadi saya itu eh, harus bisa mengajari anak tersebut sampai bisa, Pak. Tapi pada sampai saat hari ini, anak tersebut masih belum bisa membaca dengan lancar, Pak, dan menulis. Iya. Oke. Jadi jika saya dapat menyimpulkan ini Pak Roni ya. Jadi yang Iya, membuat Pak Roni ini merasa eh, tidak nyaman itu karena merasa ada tanggungan ya Pak. Sudah merasa tanggungan bahwa masih ada siswa Bapak yang belum bisa membaca gitu Pak ya. Oke. Jadi Bapak sudah bicara dengan kepala sekolah seperti itu iya, atau iya kalau bagaimana ini Pak? gimana, Pak? Ya kira-kira saya akan dipanggil lagi nggak ya sama kepala sekolah gitu? Karena saya merasa takut ditegur gitu loh, Pak. Iya. Jadi kalau menurut saya Pak Roni ya, untuk masalah Bapak ini bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri gitu Pak. Jika ditegur oleh kepala sekolah, harus siap Pak Roni harus bisa menjelaskan masalah yang sebenarnya yang terjadi dan pasti Pak kepala sekolahnya itu akan menyampaikan hal hal positif sehingga menambah semangat Pak Roni untuk mengajar gitu Pak. Ya, mudah-mudahan begitu, Pak. Saya berharapnya seperti itu. Iya Pak. Dari yang sudah Bapak sampaikan, yang sudah Pak Roni sampaikan, apa sih rencana Bapak itu untuk kedepannya? Nah, saya malah ada niat untuk menemui beliau, Pak, kepala sekolah. Siapa tahu dari saya mengobrol dengan kepala sekolah itu mendapatkan sebuah solusi juga gitu, Pak. Ya, lalu apa ada hal lain ini yang akan dilakukan? Nah, hal lain yang ingin saya lakukan itu ingin mengajak anak-anak yang lain itu bekerja sama, Pak. Bekerja sama, nanti menyimak Radit, membaca di perpus maupun di pojok baca,
Terus nanti dibuat jadwal Pak, jadi anak itu bergantian untuk menyimak radit yang dijadwalkan setiap harinya siapa, terus bergantian gitu Pak. Jadi tidak mengganggu waktu istirahat mereka Pak. Oh, begitu Pak ya. Oke, jadi langkah-langkah yang Pak Roni ambil ini menurut saya sudah tepat sekali. Jadi saya sangat setuju ini dengan ide dari Pak Roni itu. Ya, syukurlah Pak. Jadi saya merasa lebih lega gini Pak, karena jujur saya takut mengambil langkah tersebut karena dalam penyelesaian masalah ini, apalagi sudah mendekati ujian semester ini Pak. Iya Pak. Jadi syukurlah kalau Pak Roni ini sudah merasa lega gitu Pak ya. Lalu dari yang sudah direncanakan oleh Pak Roni, itu komitmen apa yang akan Pak Roni lakukan untuk menjalankan rencana itu? Ya untuk hal itu Pak, saya pengen mencoba untuk mengajari anak membaca dengan kerjasama anak-anak, dan nanti saat pulang sekolah, apabila saya ada waktu luang, ada jam, saya ingin mengajari anak tersebut Pak. Jadi ingin mengajari si Radit ini membaca dan menulis Pak. Baik, jadi Pak Roni ingin kerjasama gitu Pak ya. Anak-anak nanti saat pulang sekolah, apabila jamnya ini akan diajari untuk membaca dan menulis gitu Pak ya. Oke, lalu dukungan yang Bapak butuhkan ini, yang dukungan Pak Roni butuhkan itu untuk melakukan komitmen itu apa Pak? Nah, itu juga masih dalam pikiran saya itu Pak. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman-teman guru nih Pak, meminta solusi yang lain gitu Pak. Siapa tahu dari guru-guru yang lain juga ada solusi Pak. Baik, jadi berkomunikasi dengan teman guru Pak ya. Oke, Ya, jadi Bapak Roni selain bercerita dengan saya, bisa juga bercerita dengan teman-teman guru lainnya ya Pak ya, untuk teman sejawat. Jadi Pak Roni bisa bercerita dengan guru-guru yang lainnya. Siapa tahu dari Bapak Ibu guru lainnya bisa memberikan solusi-solusinya Pak dengan kepada Pak Roni ini. Jadi kalau ada apa-apa jangan dipendam sendiri Pak Roni ya, bisa ngobrol, sharing, bisa juga dengan sesama teman guru seperti itu Pak ya. iya Pak. Terima kasih banyak ini waktunya Pak mendengar keluh kesah saya ini Pak. Jadi sekarang saya merasa lebih lega. Semoga kita menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan Pak, yang baik untuk siswa kita Pak. Baik, baik. Amin Pak. Jadi semoga apa yang kita lakukan ini ke depannya bisa bermanfaat ya Pak Roni, bisa bermanfaat. Semoga kita sebagai seorang pendidik itu tidak akan pernah lelah dan bosan Pak Roni untuk mendidik, untuk kemajuan anak-anak peserta didik Pak Roni. Itu bisa menjadi ladang amal ibadah buat kita semua ini Pak Roni ya. Jadi Amin. Pak Roni harus tetap selalu semangat Pak Roni ya. Ya, terima kasih Pak. Ini sudah mau diajak ngobrol, kemarin yang belum ketemu, akhirnya sekarang ketemu. Nah ini karena kita sudah selesai, saya izin pamit dulu ini Pak, karena kebetulan masih ada pekerjaan yang lainnya ini Pak. Oke, jadi begini Pak Roni, nanti kalau misalkan Pak Roni ada hal-hal yang akan disampaikan kembali atau masih ada kebingungan, bolehlah nanti Pak Roni untuk menghubungi saya kembali, atau lain waktu ada waktu kita bisa ngobrol dan sharing-sharing di tempat lain seperti itu Pak Roni ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Iya, jadi jangan pernah sungkan gitu Pak, apalagi kita sebagai pendidik kita butuh teman untuk bercerita, bercurhat bersama teman-teman guru yang lainnya juga. Jangan malu gitu Pak ya untuk bercerita supaya kita mendapatkan solusi Pak Roni. Iya, terima kasih Pak atas saran dan masukannya. Saya merasa lega hari ini Pak. Terima kasih Pak. Ya, Sama-sama Pak Roni. saya pamit dulu Pak. Assalamualaikum. Baik Pak Roni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu Pak Roni.